Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutia Julianti, Helni Afriani Gusti, Sri Ramadayani, dan Rahmadina. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Membahas tentang hak dan kewajiban manusia tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yuk kita simak langsung. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan kuasa seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan semestinya. Sementara wajib merupakan beban untuk memenuhi sesuatu yang semestinya. Tentu dalam hal ini, antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Karena dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dari manusia. Selanjutnya, esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban hak negara dan warga negara dalam lingkup agama, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Sementara dalam pendidikan dan kebudayaan adanya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, adanya penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional untuk memberikan manfaat bagi rakyat banyak. Sedangkan dalam pertahanan dan keamanan adanya pelaksanaan Sisham Kamrata atau Sistem Pertahanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Adapun alasan perlunya harmonisasi kewajiban serta hak negara dan warga negara. Nah, dapat kita simpulkan bahwa harmonisasi kewajiban serta hak negara dan warga negara sangat diperlukan. Hal ini dapat mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentu apabila hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya sumber historis, di mana perjuangan menegakkan HAM di Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah. Selanjutnya Magna Carta, di mana adanya piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yaitu beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Selanjutnya Revolusi Amerika, di mana adanya perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris untuk menjadi negara merdeka. Dan selanjutnya Revolusi Perancis, di mana bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan hingga menghasilkan terkait permasalahan manusia dengan warga negaranya sendiri. Selanjutnya sumber sosiologi, di mana ciri yang terjadi di Indonesia bukan hanya bersifat terbuka atau manifest konflik, tetapi yang lebih berbahaya yakni konflik yang terjadi secara tersembunyi atau diam-diam antara berbagai golongan masyarakat. Sociocultural animosity, yaitu permusuhan atau kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Sehingga dalam hal ini mengandung unsur keinginan untuk balas dendam. Jika kita lihat pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara ilmiah dan partisipasi atau integrasi normatif. Selanjutnya sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu 1. Mengamandemen UUD NRI 1945, 2. Penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN, 4. Melakukan desentralisasi dan otonomi daerah, 5. Mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara warga negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Dapat kita lihat dari paparan materi, satu diantaranya yaitu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlihat dalam pasal 31 ayat 1 NRI 1945. Dan yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Seperti yang kita lihat terdapat pasal 33 ayat 1 dan sebagainya. Dan yang ketiga ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.